Selamat malam pemirsa, 2 hari menjelang Lebaran, lalu lintas di sejumlah titik arus mudik terpantau mulai lancar. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Anyus Malam selengkapnya. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakaheni hari ini. Potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati, menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi hari ini di wilayah penyeberangan Merak Bakaheni. Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Jadi memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya, hingga mencapai 2,5 meter. Dan juga terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan. Itu yang terdampak gelombang tinggi, juga terjadi peningkatan kecepatan angin. Dan kami juga mengeluarkan peringatan dini tadi malam itu beberapa kali kami keluarkan peringatan dini level 2. Kita keluarkan 3 kali kemarin malam. Itu level 2, artinya kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot. 15 hingga 20 knot. Hari ini masih tetap level 2, 15 hingga 20 knot di Pelabuhan Merak. Meskipun tadi sekitar jam berapa ya? Jam 11 itu selama setengah jam mencapai peringatan dini level 3, yaitu kecepatan angin melampaui 20 knot. Jadi waktu itu 23, sekian knot. Nah, jadi memang kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola penyeberangan, baik KSOP, Kementerian Perhubungan, dan ASDP, agar ada kewaspadaan khusus terkait dengan peningkatan kecepatan angin. Diprediksi ini masih akan terjadi paling tidak sampai besok ya, masih kemungkinan terjadi. Semoga segera berlalu setelah besok karena badai tropisnya itu semakin menjauh dan semoga semakin menjadi punah ya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Demikian. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2025, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Indra, bagaimana kondisi Pelabuhan Merak saat ini? Apakah angin kencang sempat menerjang Pelabuhan Merak? Baik, maksud kami baik Aulia dan juga pemirsa, selamat malam. Dapat kami informasikan situasi terkini. Ini kalau terkait angin, Aulia dan juga pemirsa perlu diketahui memang cukup kencang, namun tidak mempengaruhi keberangkatan dari Pelabuhan Merak menuju Bakaheni, Lampung.
yang mana masyarakat masih terus dinaikkan atau bongkar muat menuju dari dermaga 6 menuju kapal feri yang akan memberangkatkan para pengendara ini menuju pelabuhan Bakauheni Lampung. Tidak ada gangguan sekali kalau di pelabuhan Merak saat ini masih berjalan dengan normal. Nyatanya Anda bisa saksikan, Aulia dan juga pemirsa, tidak ada antrian di belakang saya lantaran memang ASDP memberikan kebijakan yang mana para awak kapal ini setelah sampai di pelabuhan Bakauheni langsung 30 menit langsung balik lagi menuju pelabuhan Merak Banten untuk mengakomodir semua masyarakat atau pengendara yang akan melakukan perjalanan pada malam hari ini. Dan terkait skema dari kepolisian tidak diberlakukan apapun, yang mana ganjil genap tidak diberlakukan lantaran situasi arus lalu lintas dari tol Tangerang menuju Merak ini sangat lancar sekali. Dikarenakan memang untuk penguraian ini juga perlu diketahui yang mana dari truk maupun juga kendaraan sepeda roda 2 ini sudah dialihkan ke BBJ maupun juga Ciwandan dan Wika Beton. Sehingga tempat saya melaporkan saat ini hanya berlaku untuk kendaraan pribadi saja dan juga bus antar kota yang membawa para penumpang begitu. Dan kalau terkait data yang kami terima, Aulia dan juga pemirsa, puncak arus mudik ini sudah terlihat dari H-3 hingga maksud kami di H-4 dan H-3. Dan kalau saat ini tidak ada antrian yang seperti kemarin yang ditargetkan pada puncak arus mudik 2025, 28 Maret kemarin, ini sekitar 170.000 lebih penumpang sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dengan jumlah total kendaraan sebanyak 150.000. Yang mana ini kenaikan cukup signifikan sekali, sekitar 10% dari tahun sebelumnya, Aulia. Dan perlu informasikan juga bahwa kami menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan arus mudik pada hari ini khususnya, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan 2 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di belakang saya ini yang mengantri, dan nantinya Anda menaiki melalui dermaga Bakauheni Merak menuju Bakauheni Lampung. Demikian, Aulia, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan selalu. Selanjutnya pemirsa, melewati perjalanan yang cukup panjang, pemudik memanfaatkan rest area di sejumlah titik untuk menjaga stamina mereka. Salah satunya di rest area kilometer 102A Cirebon. Dan untuk mengetahui situasi dan juga keadaan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Selamat malam, Salam. Apakah pemudik saat ini sudah memadati rest area di sana? Ya, Aulia dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di rest area 102A di Cipali, Subang, Jawa Barat ini sudah mulai terpantau adanya keramaian dari para pemudik untuk mulai beristirahat begitu. Karena memang di rest area ini banyak sekali fasilitas yang bisa dinikmati untuk juga bisa menunjang kebutuhan bagi para pemudik untuk melanjutkan perjalanan mudiknya terutama ke Tol Jawa. Nah, salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini memang ada banyak sekali booth ataupun tenan yang menunjang kebutuhan bagi para pemudik di sini ya. Di mana di sini memang sudah terlihat di layar kaca ada free message begitu, lalu juga ada free game PS5 maupun juga free game spin the wheel yang bisa dimainkan oleh para pemudik begitu. Nah, dapat kami informasikan juga kepada Anda, Aulia dan juga pemirsa, bahwa memang mayoritas dari para pemudik di sini ini memanfaatkan rest area ini untuk boleh beristirahat, baik itu berbelanja makanan, minuman ataupun juga aktivitas lainnya untuk bisa memenuhi selama perjalanan melakukan perjalanan mudik ya. Nah, Aulia dan juga pemirsa, kami akan langsung saja bertanya bersama dengan di sini ada tim leader ya. Halo, selamat malam Mas Andri. Mas Andri, bisa diceritakan Mas, ini fasilitas di sini ada apa saja sih? Untuk fasilitas di buat Ektrajos ini Pak, kita kan memfasilitasi pemudik Pak. Pemudik misalkan yang mau mudik ke rumahnya, nah kita fasilitasi di sini. Kita ada spin wheel juga Pak untuk gamesnya. Terus kita juga ada pijat Pak, pijat gratis. Jadi ketika pemudik lelah ataupun misalkan memang kecapean, bisa bersandar dulu di sini Pak, di booth kami di Ektrajos. Mas, ini kan kalau kita lihat juga di depan dari para sales ataupun juga SPG-nya gitu ya, ini kan membagikan sampling begitu untuk minumannya, dan juga di SPKLU ini sebenarnya apa sih Mas nih? Bisa diceritakan Mas? Jadi kan kita Pak, kebetulan kita support Pak, kita support untuk pemerintahan ini Pak, program ini. Jadi ketika memang nanti ada khusus mobil listrik, ketika mereka charging di sini di SPKLU, kita support untuk gratis free minuman Pak, 1 kaleng Ektrajos ini gitu Pak.
Oke, siap, terima kasih Mas Andri informasinya. Itu dia Aulia dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan tim leader di sini ya, yang memang dapat kami informasikan juga bahwa memang ini ada banyak sekali beragam fasilitas yang juga ditawarkan yang juga turut membantu program begitu, di mana ini memang ada green energy maupun juga green coffee yang tentunya ini sangat membantu maupun juga tentunya ini sangat bermanfaat juga bagi para pemudik yang hendak melintas begitu untuk menuju ke Tol Jawa. Dan mungkin Aulia dan juga pemirsa ini yang akan melakukan perjalanan mudik ini untuk selalu hati-hati dan juga menjaga keselamatan dan juga kesehatannya begitu ya untuk melakukan perjalanan mudik. Kami tunggu laporan Anda pun juga aktivitas Anda selama menuju ke kampung halaman masing-masing sampai dengan selamat, tentunya dengan aktivitas maupun juga situasi yang ada di rest area kilometer 102 di Cipali Subang, Jawa Barat ini. Aulia, kembali kepada Anda di studio. Ya baik, terima kasih Salam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, tentu jaga kesehatan selalu. Dan pemirsa, sebuah kendaraan pemudik terguling dan terbalik di parit tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 206 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Kendaraan tersebut terbalik usai hilang kendali saat melaju dari arah Jakarta di jalur one way. Seluruh penumpang mobil berhasil selamat dan hanya mengalami syok. Korban bersama kendaraannya dievakuasi oleh petugas patroli Jalan Raya Tol Palimanan Kanci ke kantor Jasa Marga. Sementara akibat insiden ini, lalu lintas mengalami kepadatan dan perlambatan. Kendaraan pemudik bahkan antre padat hingga lebih dari 2 km selama proses evakuasi berlangsung.